Saya bilang ini perdebatan yang nggak lucu, maksudnya nggak lucu dan tidak sulit dipahami. Kemana sih larinya? Kan apa yang disampaikan itu harus berguna nantinya. Jadi masyarakat itu bisa berpikir sumber daya alam, Hmm. entah yang tambang, entah yang pohon, entah yang semuanya dikeduk. Tapi tidak mengembangkan. Smelter dimulai dari pembangunan. Iya, smelter. Smelter itu yang dipakai di sini tuh smelter bekas dari Cina yang polusinya tinggi karena pakai batu bara. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik. Gus, debat Capres-Cawapres itu bagian dari kebijakan publik, ya kan, dari sudut KPU-nya, Ya. kemudian visi misi paslonnya apa yang mau diomongin segala macam, termasuk bagaimana moderator melaksanakan aturan-aturan segala macam, termasuk mungkin apakah pengaruh debat itu apa yang disampaikan kepada publik itu memang difahami oleh publik atau enggak. Itu gimana? Itu kata dipahami itu yang paling susah. Kan debat itu bagian dari kampanye pada sistem politik kita. Kita mengikuti Amerika lah. Debat, cuman beda di sini kudu lebih sopan. Nah, beda gaya lah gitu ya. Beda gaya. Nah, debat itu kan harusnya para paslon ini, presiden maupun wakil presiden, menyampaikan visi misinya yang sudah disampaikan oleh calon presiden di awal yang debat pertama. Jadi apapun itu mengenai subjeknya apa, tanah energi semua itu harus berkelanjutan, itu harus mengarah semua ke visi misinya. Nah, di situ mereka menjelaskan kalau mereka menjadi wakil presiden atau presiden itu apa yang dilakukan terkait dengan peraturan, kebijakan, terus implementasi yang penting. Lalu ketika terjadi persoalan default begitu, diapain? Kan sistem bernegara ini taat pada aturan. Aturan dibuat oleh pemerintah, dijalankan oleh semua stakeholder termasuk publik untuk menjalankan ada kebijakan, terbentuk kebijakan. Setelah itu pemerintah harus mengawasi, memonitoring. Kalau dia tidak pas, ya harus dirubah. Atau direvisi undang-undangnya, atau batalin sekalian bikin baru. Kan gitu. Tetapi dalam melaksanakan kebijakan itu harus ada penegakan hukum. Bagaimana manusia itu yang bernegara di Indonesia ini taat pada hukum. Kalau dibiarkan naik motor ngelawan arus, dibiarkan, ngantri nyerobot, dibiarkan. Nggak bisa. Nanti pada hal-hal tertentu yang lain, pasti akan terhambat. Dan kita nggak maju-maju. Jadi cita-cita Presiden Jokowi 2045 Indonesia emas, saya ragu sampai hari ini. Karena 5 tahun ke depan yang akan memimpin seperti yang kita tonton di debat-debat kemarin. Ini masih ada satu lagi kan, kalau nggak salah minggu depan ya. Satu lagi, kita terakhir kan dua-duanya itu nanti. Gitu Kang. Anda maksud ya, apa yang disampaikan oleh Cawapres itu tidak bisa mengelaborasi. Iya, tidak membumi. Harapan masyarakat nonton itu apa? Kan orang nonton itu bergembira, dia paham terhadap informasi yang disampaikan, dia gembira, lalu mereka paham, mereka senang. Oh ya, kita tunggu nih pemilu depan. Nggak ada. Orang pemilu, ayo pemilu, ini semuanya pakai duit kan. Kosnya mahal sekali urusan politik kita itu. Gitu. Tapi bos, ya gimana bisa menyampaikan secara rinci ya? Pendek. Sementara waktu yang disediakan 2 menit. 2 menit. Itu gunanya kita butuh seorang leader yang betul-betul kreatif dan bisa memperpendek kalimat atau bahasa yang panjang menjadi satu kalimat gitu. Dengan cara yang sederhana. Kan kalau ngoceh terus kan jadi apa? Ini misalnya pemerhati, ya kan? Atau profesor, saya tidak mengecilkan arti profesor, tapi kan profesor harus bicaranya
harus runtut seperti Prof. Mahfud. Ya, okay. Gitu. Nah, jadi harus bisa karena itu tugasnya. Kenapa menteri misalnya jangan diberikan dokumen report, laporan kerjaan, kasih policy brief. Atau kasih kajian kebijakan yang dia bisa lihat. Nah, setelah baru dia ngambil keputusan. Jangan dikasih yang tebel gitu. 1000 halaman. 1000 halaman. Mah bacaan teh. Nggak bisa gitu. Jadi sebetulnya problemnya bukan soal waktu. Bukan. Tapi juga bagaimana masukan yang diperoleh itu ya mestinya ada brief proposal gitu ya. Iya. Oh ini inti. Ya, dan sebenarnya tidak tabu berdebat, ngotot-ngototan, tunjuk-tunjukkan enggak apa-apa. Tapi di topik yang memang yang sesuai yang diajukan, relevan lah. Iya, jangan terus kemana-mana. Oh, nanti saya tanya Pak Lembong, itu kan nggak relevan. Nggak relevan. Jadi topiknya apa? Greenflation. Ya greenflation kita debat, bukan itu. Prof. Mahfud bilang receh gitu kan. Kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Debat. Jadi masyarakat nggak tahu greenflation itu apa sih. Gitu. Jelasin. Nanti kalau salah. Ini teorinya atau ini ada di sini nih gitu. Jadi ya silahkan masyarakat dipakai alat jebakan-jebakan aja. Iya, pakai singkatan-singkatan nggak bener lah. Itu kan belum lagi kita ngeliat wajah yang berdebat itu menjadi jelek gitu kan, merengut, serius, santai aja. Gitu. Oke. Nah jadi kemarin itu gimana? Dari sudut substansi tidak begitu terelaborasi, ya dari pertunjukan juga tidak menarik. Saya kebetulan kemarin jadi komentator di salah satu stasiun TV 2 kali. Saya bilang ini perdebatan yang nggak lucu, maksudnya nggak lucu dan tidak sulit dipahami. Kemana sih larinya? Kan bukan sekedar ditepokin hebat, dia bisa skak, tapi dengan cara yang tidak dengan konten yang memang sedang dibahas gitu. Nah, jadi yang nggak enak dengar, banyak langsung matiin, pindah gitu segala macam. Istilah-istilah itu yang green inflation, pertama masyarakat tidak tahu, kedua gunanya buat saya apa gitu. Kan apa yang disampaikan itu harus berguna nantinya. Jadi masyarakat itu bisa berpikir, oh itu nanti yang mereka mau. Oh bagus ya, tapi ini nggak bisa gitu. Jadi lalu diperdebatkan ini masuk pada soalnya visi misinya begitu. Ini belum ada, saya belum lihat kaitannya visi misi yang disampaikan pertama itu ke sini, ke yang sudah, kan ada yang pertama, yang kedua, ketiga sudah, ini kan udah keempat ya, tinggal sekali lagi. Masyarakat harus tahu program mereka untuk memilih. Meskipun permainan curang itu bukan urusan masyarakat, itu urusan Bawaslu misalnya. Tapi masyarakat berat juga memberi masukan bahwa nggak boleh gitu. Kan sudah dilarang oleh moderator tidak boleh meninggalkan kursinya, meninggalkan pakai jaket. Itu harusnya kan dihukum gitu. Itu citra buruk buat Bawaslu, buat KPU. Mestinya moderator tuh, Pak, mohon maaf. Bilang nggak boleh kembali. Gitu. Nah. Karena itu nggak benar. Orang suruh duduk kok. Nah, belum jadi presiden sudah begitu. Lalu atau wakil presiden, kalau nanti sudah jadi itu gimana? Kalau dia bilang Anda salah, nggak bisa, tangkap lo. Nah, silakan kita. Mungkin karena dia merasa tadi kayak bapaknya. Nah, kan ada yang ngeganggu lah gitu. Iya, bisa. Kan sama seperti posisi waktu tadi soal cerita soal plastik, soal green inflation. Ya. Itu kan mau menunjukkan sebenarnya bahwa dia itu lebih tahu daripada profesor. Ya apalagi Caimin kan kira-kira gitu. Dan gitu, mau mempermalukan. Jadi kesan saya sebagai menonton ini bukan memperjelas apa sih sebenarnya yang akan kalian sampai laksanakan ketika menjadi pimpinan negara ini, tetapi mempermalukan, menjatuhkan lawan di situ dengan substansi yang tidak tidak relevan. Ada yang menarik sebetulnya dari topik kemarin itu, yaitu salah satu topiknya itu kan pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, apakah ini kalau misalnya ditarik bahwa apa yang dilakukan sekarang itu kan mau dilanjutkan oleh katakanlah nomor 2, apakah itu arahnya, atau kalaupun misalnya dilakukan oleh nomor 2 itu apa yang dilakukan sekarang,
sudah on the right track atau belum? Ya seperti di sesi sebelumnya yang saya pada saat infrastruktur. Kan saya bilang banyak sekali bolong-bolongnya di infrastruktur yang nanti akan ditanya publik. Karena berakibat mahalnya biaya operasi dan perawatan dari infrastruktur yang sudah dibangun. Karena awal-awal pembangunannya tidak proper gitu. Nah bisa jadi memang dipaksakan untuk dimasuk untuk menjaga supaya yang sudah dikerjakan tidak diacak-acak. Boleh juga, bagus. Tetapi apa ininya? Koreksinya, perbaikannya. Iya, kan berkelanjutan oke. Tapi berkelanjutan mana? Yang kan harus ada yang diperbaiki. Itu belum keluar selama ini, baik di media maupun bahwa ini melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya. Apa? Semuanya baik-baik? Kan tidak. Banyak yang tidak baik juga. Gitu. Cuman kan tidak diekspos. Wah itu tidak baik kok Anda lanjutkan. Pasti kan masyarakat kan bilang begitu. Yang lanjutkan yang mana? Kan tidak bisa semua. Kalau masyarakat yang kalau misalnya saya di situ saya tanya, loh yang mana yang mau Anda lanjutkan? Kan yang ini. Coba ini kayak seperti ini. Jelek kan? Gitu. Harusnya waktu bilang berkelanjutan melanjutkan, lawan 1 dan 3 itu tanya. Yang mana yang Anda mau lanjutkan itu? Oh itu jelek kok ini buktinya ini gitu misalnya. Dan kan itu lalu masuk ke substansi. Dan tidak ada wacana-wacana misalnya ini dilanjutkan dengan koreksi ini kan enggak ya. Pokoknya ngikutin aja. Ya secara umum kan harus dijelaskan. Kasih contoh misalnya jalan tol, misalnya apa pelabuhan, mana? Ini kita lanjutkan karena apa? Yo ini bagus, ini memang tidak ini nanti kita perbaiki untuk supaya itu kan jaga masyarakat tahu serius melanjutkannya apa? Kalau ini kan melanjutkan hanya kata-kata yang disampaikan lip service itu. Coba nanti ditagih. Saya yakin nggak gitu. Sudah lain karena kelompoknya sudah beda dengan kelompok yang sekarang berkuasa. Maksudnya aktor-aktornya udah beda gitu. Sudah beda. Aktor-aktor yang di pemerintahnya sudah beda, yang ngejar proyek, maklar-maklarnya udah beda. Pasti udah beda karena yang ini punya sendiri. Nah ini bagaimana mengklopkan, itu yang harus dibahas. Jadi yang sekarang lagi ngegarap proyek tiba-tiba bisa langsung hilang, digantikan sama yang baru. Iya, hilangnya bisa macam-macam, bisa dilaporkan masuk penjara, kan bisa. Oh iya, proyeknya terbengkalai, kita masuk. Oh tambahin dana lagi dong PSN, misalnya gitu. Untuk mengajukan PSN pun itu ada harganya. Kang Deddy pernah di DPR pasti tahu bagaimana harga-harga itu kan. Nah gitu. Ya, lain di komisi itu soalnya. Pokoknya usulan itu kan selalu ada harganya. Jadi, nah itu karena kelompoknya berbeda. Bisa lalu nanti tadi ya sudah lu pergi. Kalau pergi aja sih nggak apa-apa, aman. Kan udah dapat duit. Nah kalau enggak terus dijalur, ini dicari-cari kan pasti. Pasti peluru-peluru itu yang dicari sekarang. Untuk membunuh. Karena kelompoknya beda ini. Jadi problematis sekali apa yang disebut akan kita kembali ke nol lagi. Ya, jadi yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan itu bermasalah ketika terjadi sirkulasi elit yang berbeda. Ya kan, yang satu hilang, yang lama, yang baru muncul. Ini dari sisi pelakunya. Berarti discontinuity. Biasanya dari begitu. Sudut kebijakan. Ya. Belum lagi dari sudut lain, proyeknya. Proyeknya misalnya kan sustainability itu yang kita pasti tahu itu kan dari energi, ya kan? Sekarang energi semua lagi latah pakai listrik yang dari energi baru terbarukan, kan? Angin, air, segala macam. Oke, bagus. Nanti kalau dilanjutkan, harusnya dilanjutkan apa? Apa peran Indonesia? Misalnya di pengembangan kendaraan EV, electric vehicles, motor mobil listrik itu. Kan kita kayak kembali, saya sudah wanti-wanti 2017 ketika kita bertemu seluruh negara di Copenhagen di Denmark. Dengan saya dampingi Pak Menteri SDM. Oh, ente hadir ya? Saya hadir. Itu kapan tuh? 2017, 2018, 2017. Dan juga di Beijing 2 kali. Nah itu semua melakukan pledge, janji bahwa saya akan untuk kendaraan listrik begini tahun sekian tidak ada lagi listrik, segala pakai apa. Nah Indonesia waktu itu agak gagap. Saya bilang coba deh bilang aja kita akan kerjasama dengan negara lain. Maksud saya kenapa begitu supaya kita itu terlibat di R&D-nya, di pengembangannya. Kalau seperti mobil combustion engine yang sekarang, yang konvensional itu, kita kan cuma beli. Ya kan?
ATPM itu kan bawa teknologinya dari sana. Kita cuma beli aja jadi pasar. Tapi kita tidak mengembangkan. Kijang itu enggak, mesinnya tetap dari sana. Dalam perjalanannya ada komponen-komponen yang dibuat, kabelnya kayak klaksonnya kayak gitu. Balik lagi ke ini, ke pembangunan berkelanjutan. Jadi tidak berkelanjutan. Cek kosong itu ya berarti. Iya. Pertama misalnya kan wacana bahwa sekarang bagaimana pembangunan berkelanjutan bisa dijamin kalau tidak ada GBHN-nya. Ya, jadi itu rencana itu harus ada apapun namanya. Seperti GBHN. Kan salahnya GBHN pelaksananya juga. Itu yang diperbaiki. Ya kan, balik lagi ke contoh lagi, kita tuh seneng kalau ada teknologi baru masuk yang di dunia sedang naik daun, terus ada yang bawa ke sini, demen kita tangkap. Kita tangkap, tapi kita jadi konsumen. Tidak ikut mengembangkan. Yang sekarang hidrogen, kan hidrogen dengan EV itu perang antara Cina dengan Jepang. Jepang tidak mau pakai EV, electric vehicle nggak mau, dia pakainya hidrogen. Nah, tetapi EV itu alat publik kan. Ya, EV itu electronic vehicles, itu mobil atau kendaraan listrik. Oh, kendaraan bisa listrik. Motor, bisa sepeda, bisa mobil, bisa truk, bisa bus. Kalau hidrogen itu, kalau tadi bahan bakarnya listrik, kalau baterai, ini bahan bakarnya air, juga pakai baterai. Ya kan, diolah dengan sistemnya, dia jadi tenaga, jalan. Jepang tidak mau pakai electric vehicle untuk listrik, enggak. Dia maunya pakai hidrogen. Dari yang konvensional sekali hidrogen, keluarlah namanya hybrid kalau beli. Mobil-mobil yang baru-baru ada turunnya hybrid, nah itu dia pakai baterai. Jadi begitu jalan macet, dia berhenti mesinnya. Jadi bahan bakarnya ganti ke si baterai. Gitu. Jadi seperti passion lah. Ayah barang dari luar lagi ya, ini. Karena bisa beli kita. Duitnya dari mana? Duit dari nilep-nilep kan. Enggak, orang kaya kita cuma jualin ini apa namanya itu sumber daya alam. Entah yang tambang, entah yang pohon, entah yang semuanya dikeduk. Tapi tidak mengembangkan. Smelter dimulai dari mana? Iya, smelter. Smelter itu yang dipakai di sini tuh smelter bekas dari Cina yang polusinya tinggi karena pakai batu bara. Padahal sama Cina dibuang aja itu, kita pungut, kita beli. Cinanya udah untung karena kalau ngebuang itu kan harus ada ongkosnya. Oh, dibeli kita, barang langsung dibeli, ya udah. Kita pinjem bank, padahal itu barang lama, polusi kita di sini. Kalau nomor 2 itu tadi mengklaim sebagai keberlanjutan yang total 100%, bahkan 180%, Anda berarti ragu bahwa saya ragu. Ya, keberlanjutan itu tidak gampang begitu saja. Enggak, karena grupnya beda. Kan nanti begitu yang 2 ini menang misalnya, kan yang dibawa beda. Dari partainya saja sudah beda. Yang sini kan beda dengan yang ini. Jadi pasti akan ada yang terputus. Muncul baru, ini lebih bagus. Nggak ada pembuktian lebih bagusnya. Yang penting gue dapat fee lebih baik di sini. Kan itu. Nah, kalau orang Indonesia kan begitu. Jadi saya mudah-mudahan salah sih perkiraan saya. Itu akan terputus. Karena kelompoknya berbeda. Kalau partainya masih sama, bisa jadi akan dilanjutkan. Ini berbeda partainya. Kan pemujanya beda. Aktor-aktor di DPR juga kan beda, setelah ini akan hasilnya beda. Lo udah minggir, lo kan udah dapat, gue belum nih. Kan mesti ganti biaya kampanye. Andalannya apa? Sumber daya alam. Nggak ada lagi, orang kita bukan negara industri. Itu yang saya khawatir. Sehingga tidak akan pernah kita maju. Kan kalau gitu nanti yang ngerjain ini, oh ini salah nih, korupsi nih, buktinya ada. Semua pasti. Nah, maju gua nih. Baru. Nanti Edian ganti lagi, ya korupsi lagi. Kan nggak pernah maju. Itu yang terjadi di Indonesia. Gimana kita itu bisa? Hebat, itu keberhasilan Belanda menjajah 3,5 abad. Yang jajahan negara Inggris, Prancis kan beda. Terukur gitu ya, maju gitu sedikit demi sedikit. Iya, gitu. Meskipun sama-sama penjajah, tapi kan maju. Beda jajahan orangnya. Beda jajahan, itu mah. Nah itu yang saya khawatirkan, dia akan mundur. Jadi Indonesia emas 45 itu, saya pribadi kalau pun ada paling gespaeh orang ya kan. Dengan kondisi bangsa masih kayak begini, berkutat dengan. Ini pasti gitu. Nah, coba kita tonton aja, kalau benar menang misalnya. Mau 1 periode, 2 periode, terserah. Jadi ya terlalu mahal. Ini puluhan apa ratusan triliun ini untuk kampanye. Wah ini cetak itu aja berapa? Hanya suruh bayar siapa? Ya naga-naga itu kan.
aya duit di luar negeri, cenaka bendahara-bendahara gitu. Ada biasa. Padahal aturannya ada, nggak boleh lebih dari sekian. Amerika balik lagi ke kampanye. Soal keberlanjutan kan tadi. Nah, apapun lah intinya boleh dong semua gagasan itu dimasyarakatkan kan. Boleh, harus. Dan salah satu alatnya adalah debat. Ya. Hanya ternyata debat memiliki keterbatasan, termasuk misalnya tadi menyampaikannya. Nah, agenda ke depan itu gitu supaya tadi masyarakat itu bisa menginternalisasi, bisa menyerap lah gitu maksudnya, gitu apa yang disampaikan itu. Nah kan dari debat saja kan nggak cukup. Nggak cukup. Kan banyak tim sukses ini gimana? Nah, tim sukses itu kan harus ada memanfaatkan media sosial sudah. Tapi kan masih pada batas mengangkat menjelekan. Jadi memperkenalkan bisa kan? Menurut saya bisa. Jadi melalui media sosial itu jangan menjelekan lu dulu kan nyulik, lu dulu kan korupsi, bukan itu. Ini kita mau menjalankan program ini seperti ABCD. Nah, gimana masyarakat bantu untuk begitulah. Yang sudah kadang gini 40% lebih kan milenial itu baru sekali milih. Ya ada yang sekali milih ya banyak kan. Kan belum pada lahir waktu 98. Iya kan? Orang geus di jalan mereka kan belum lahir. Jadi kalau dijelaskan yang itu orang geus ditahannya. Orang ditahan gitu kan. Kabur ke luar negeri. Maksud saya sampaikan saja hal yang baik gitu. Artinya saya bisa mengartikan bahwa para lawan-lawannya ini tidak punya kreativitas untuk menyampaikan program-program positif dari calon 1 dan 3 gitu. Termasuk juga 2. Kan ini sekarang yang diangkat itu kan 2 karena semua sumber pembiayaan ada dia. Semua sumber dana, cukong-cukong, resource-nya di sana semua. Semua orang-orang itu ada di sana. Dan campur tangan presiden besar sekali. Itu nggak usah dibuktikan, sudah kelihatan. Itu kan nggak benar. Gitu. Jadi sekarang kalau menurut saya, kalau tim suksesnya mau dewasa dan bisa memahami bahwa kampanye itu isinya adalah memperkenalkan program-program. Masyarakat diminta berpartisipasi, mengkritisi, kayak mengapa terserah. Supaya masyarakat juga tidak, kalau sekarang kan gebuk-gebukan masyarakat yang nggak terlalu tahu, yang gebuk juga. Kita yang tahu udah pusing kan nih gimana ke depannya. Tadi resources, ekonomi, resources, ya politik, institusi-institusi, ASN dan lain sebagainya. Itu semua dipakai kan? Dipakai. Nah, itu kan Bawaslu harusnya nyemprit. Ya. Kenapa tidak nyemprit? Nah itu saja sudah membuat masyarakat ini gimana sih gitu. Jadi muncul distrust ya dari situ aja. Kalau pakai duit dikasih duitnya bukan cuma 50.000, 100.000, sampai jutaan dikasih di amplop. Ada itu beredar. Saya mantau aja. Tapi kan kalau saya angkat itu kan nanti repot. Kasihan yang ngasih tahu ke saya. Gitu. Tapi ditemukan. Bansos itu bukan bansos cash. Bansos sih mending cash beredar. Jadi ada bansos yang gambarnya nomor tertentu, ada duit cash yang langsung dicantikin kantong, minta dukungan, kepada nomor sekian gitu. Iya, ada suratnya, ada kartu nama, ada itu. Ya, perkaranya sehingga masyarakat atau surat pokoknya gua ambilnya duitnya, kan gitu aja. Apa urusannya memilih? Udah saya coblosnya 3-3-nya kan bisa. Anda sudah bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pilpres dan pemilu sekarang itu udah nggak fair. Nggak fair. Bayangkan kalau misalnya ternyata ini semua dilakukan secara makin masif ya, dan lahirlah misalnya hasil nomor sekian jadi. Anda bayangin legitimasinya kayak apa? Itu dia. Jadi susah. Menteri saja misalnya yang tidak bisa memimpin, artinya leadership-nya rendah, tidak punya inovatif, itu eselon 1, 2, dan seterusnya demoralisasi. Sekarang ini? Iya. Sejak inilah, maksudnya kita bahas kan 2014 gitu. Menteri-menteri kan ada yang karena soal lucu aja jadi menteri. Ada yang soal jemput sini jadi menteri kan. Dan nggak paham juga.
Kan banyak di swasta juga, kan beda. Di swasta dengan di pemerintahan itu beda. Jadi sehingga membuat demoralisasi dari eselon 1-2 yang paham di KL itu. Sebetulnya dia yang berhak ya karena dia punya kompetensi. Mereka sih nggak gitu, Kang. Karena di Kementerian Lingkungan itu eselon tertinggi itu kan di eselon 1. Itu cita-cita semua ASN eselon 1, Kang. Kalau menteri itu udah jabatan politis. Nggak mungkin dari karir menteri itu. Nah, tapi menteri itu harus paham. Kan ada yang cepat belajarnya, ada yang lemot gitu kan. Nah, yang lemot ini lalu bermanuver secara politis yang keputusan tidak masuk akal. Nah, eselon 1-2 yang mengerjakan intinya dari KL itu, dari Kementerian Lingkungan dan lembaga itu menjadi putus asa. Kasih soal begini, enggak benar, ini enggak benar. Ya udah, terserah kau lah. Kan begitu. Yang saya tahu, saya kenal mereka puluhan, banyak lah teman-teman. Saya masih juga jadi pansel eselon 1-2 di KLHK. Jadi saya paham. Gimana supaya ketidakadilan ini pemilu Pilpres yang harus ada penegakan hukum, Kang. Harus ada hukum. Harus ada penegakan sementara hukum. penegak hukum ini juga ya dipandang sebagai oknum itu ikut serta juga. Iya, masa kepala desa dipanggil oleh pejabat tinggi, aparat, gitu kan nggak benar. Semua orang kan pasti punya salah. Ngentit sedikit 1.000-2.000 perak pasti kan ada. Lalu ancamannya kalau Anda nggak ikut saya buka kan, ya pasti ngeri lah. Ya. Nah, akhirnya gimana caranya supaya menghentikan ketidakadilan itu? Ya jadi kalau itu kan pengawasnya aparat penegak hukum di pemilu kan Bawaslu. Jangan berharap sama Bawaslu. Nah, kalau nggak berharap lalu kemana? Aparatnya sudah nggak bisa. Usul Faisal Basri itu, menteri pada turun. Gitu, iya bisa, kalau mau gitu, mau nggak? Ya Sugan mau. Nah itu kalau mau, menteri-menteri turun kan bisa kayak kemarin Orde Baru. Nggak yang Anda lihat sekarang ini ada nggak keresahan secara individual, ya, tapi tidak terangkat secara publik ada ya beberapa menteri ya. Iya, karena situasi seperti ini sangat tidak menguntungkan dia. Tapi kan misalnya nanti dia mundur, kan bisa dipermasalahkan. Kan pasti aja ada keputusan yang tidak sesuai dengan itu karena pengaruh politik, pengaruh permintaan atasan, kan bisa. Nah, mereka takut itu pasti. Atau mungkin menunggu momentum. Nah, bisa jadi. Itu semua kan bisa terjadi dalam situasi tahun politik seperti ini. Yang mana kan politik kan tapi ngeri ya? Manena kan itu politisi. Iya, jadi tahu apa yang harus dilakukan. Gitulah. Itulah obrolan saya dengan Agus Pambagio, membuat kita semakin penasaran.